Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan mata kuliah perencanaan bangunan pengolahan air bersih dengan materi mengenai filtrasi. Apa itu filtrasi? Filtrasi adalah pemisahan padatan dan cairan dengan melewatkan cairan tersebut melalui material atau media berpori. Tujuannya untuk menyisihkan padatan tersuspensi sebanyak mungkin. Filtrasi juga kita bisa klasifikasikan menurut tipe medianya, yaitu single medium, dual media, dan multimedia filter. Biasanya digunakan antrasit, pasir, dan garnet. Apabila kita saksikan pada gambar 10.2, figur 10.2a, itu adalah gambar 3 dimensi dari bak filtrasi. Nah, sementara potongannya adalah pada gambar B dan juga gambar 71. Pada gambar ini bisa kita lihat bahwa ada satu media filter, yaitu pasir, kemudian ada media penyangga atau kerikil. Ini adalah under drain atau di mana tempat air bersih dilewatkan, atau digunakan juga untuk backwash. Backwash itu adalah pembersihan kembali dari filter tersebut. Caranya bisa mengalirkannya dengan air atau dengan udara, atau dengan air dan udara. Sementara gutter ini adalah saluran di atas dari bak tersebut yang biasanya digunakan untuk mengalirkan air hasil backwash tersebut, atau menjadikan tempat masuk dari inlet dari air baku. Nah, bagaimana terjadinya filtrasi ini? Dia memiliki mekanisme yang ada 3 mekanisme. Yang pertama depth filtration atau filtrasi dalam, kemudian surface filtration, dan kemudian membrane filtration. Nah, kalau kita lihat pada gambar, ini adalah depth filtration, kemudian ini adalah surface filtration. Depth filtration bisa kita lihat masuk ke dalam. Nah, filtrasi dalam ini atau depth filtration kita bisa bagi mekanisme menjadi beberapa mekanisme. Yang akan kita bahas di sini adalah 5 mekanisme. Yang pertama straining, kemudian sedimentasi, interception, adhesi, dan flokulasi. Nah, bagaimana mekanisme dari straining? Ya, straining itu terjadi apabila material partikel tersuspensi itu tertahan oleh media filter. Apakah dia tertahan secara mekanis atau tertahan dari kemungkinan banyaknya pori-pori. Itu maksudnya straining by chance. Kemudian sedimentasi. Kalau kita lihat dari gambar ini adalah garis arus. Ini juga garis arusnya. Nah, sementara ini adalah suspended particle. Nah, karena dia berat, suspended partikelnya, sehingga tidak mengikuti dari arah aliran dari garis arus tersebut, sehingga dia mengendap di permukaan filter. Nah, mekanisme selanjutnya adalah interception. Nah, maksudnya interception itu adalah partikel yang bergerak sepanjang garis arus disisihkan jika mengalami kontak dengan permukaan media filter. Jadi kalau kita lihat pada gambar, ini adalah garis arusnya, kemudian ini adalah material partikel tersuspensinya. Dia akan tercegat saat melewati salah satu media filter. Nah, mekanisme selanjutnya adalah adhesi. Adhesi terjadi jika partikel menempel pada permukaan filter mengalami gaya tarik antar partikel tersebut. Kalau kita lihat di sini, ini dia semakin lama akan semakin mengumpul, kemudian bisa juga terbawa saat terjadi ekologi. Dia akan menyebabkan kenaikan dari turbidity atau kekeruhan dari effluent.
Nah, selanjutnya adalah flokulasi. Seperti kita ketahui, ini ada satu partikel, dia akan menarik partikel lain yang lebih kecil, kemudian mereka akan terflokulasi, kemudian mengendap di permukaan media filter. Nah, selanjutnya ada juga mekanisme filtrasi secara adsorpsi dan biologis. Adsorpsi dapat terjadi karena adanya kondisi kimia, kemudian adanya kondisi fisika. Secara biologis juga digunakan filtrasi, tapi biasanya digunakan untuk mengolah air buangan, dan juga dengan menggunakan slow sand filter atau saringan pasir lambat. Nah, ada beberapa kriteria dalam menentukan suatu pasir media filter tersebut efisien. Kriterianya adalah effective size dan uniformity coefficient. Apa itu effective size? Jadi apabila kita akan membahas mengenai persamaan Karman-Kozeny. Persamaan Karman-Kozeny ini diturunkan dari persamaan Herlós-Darcy-Weisbach yang sudah pernah kita pelajari saat pembelajaran mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika. Dalam pembelajaran itu kemarin kita mempelajari bahwa rumus dari persamaan Herlós-Darcy-Weisbach adalah FL_V² per D2G. Pada rumus umum sebenarnya D itu diameter adalah diameter hidrolis. Diameter hidrolis dan diameter hidrolis dijabarkan adalah 4 kali luas permukaan penampang dibagi dengan keliling basah atau wet perimeter. Maka pada pipa yang berbentuk sirkular atau berbentuk lingkaran, maka DH atau diameter hidrolis itu sama dengan D atau diameter pipa. Nah, kalau misalnya kita rubah menjadi R atau jari-jari hidrolis, maka R jari-jari hidrolis adalah D dibagi dengan 4 atau diameter dibagi dengan 4. Nah, kemudian dari persamaan Herlós-Darcy-Weisbach ini, dari persamaan di atas kita bisa dapatkan Herlós sama dengan FL_V² per 8R dikali dengan G. Apa itu F? F adalah faktor friksi atau koefisien kekasaran, L adalah panjang pipa, V adalah kecepatan aliran, R adalah jari-jari hidrolis, dan G adalah percepatan gravitasi. Nah, pada media berbutir, rumus tadi mesti kita sesuaikan bagaimana pada rongga-rongga pada filter. Seperti kita lihat pada persamaan ini, R sama dengan V dibagi dengan AP. V adalah volume rongga atau void volume, sedangkan AP adalah luas permukaan butiran. Nah, untuk itu kita memerlukan porositas media filter. Porositas media filter atau epsilon adalah volume rongga media dibagi dengan volume rongga media ditambah dengan volume butiran media. Oke. Nah, dari sini bisa kita turunkan ke persamaan ini. VV atau void volume sama dengan epsilon bagi 1 kurang epsilon dikali dengan VP atau volume butiran media. Nah, dari sini kita bisa peroleh dari dari rumus yang ini, kita bisa masukkan lagi dari persamaan di atas yang ini, kita bisa dapatkan R sama dengan epsilon per 1 kurang epsilon dikali dengan volume butiran media dibagi dengan luas permukaan butiran. Nah, jika dianggap partikel media tersebut berbentuk lingkaran atau berbentuk bulat atau berbentuk bola, maka volume pori per luas permukaan pori adalah VP per AP sama dengan D per 6. Nah, ini kita bisa dapatkan dari sini, bisa kita peroleh VP ini adalah volume dari bola, kemudian ini adalah luas dari permukaan dari bola. Nah, kita bisa dapatkan D per 6. Nah, dari sini kita bisa peroleh dari persamaan ini, kita bisa dapatkan persamaan R sama dengan epsilon per 1 kurang epsilon kali D per 6. Nah, selanjutnya
kita ini dari persamaan yang tadi ya. Jadi tapi untuk yang tadi adalah untuk media filter berbentuk bulat atau berbentuk bola. Akan tetapi kalau media filternya tidak berbentuk bulat, digunakan faktor bentuk atau shape factor yang dilambangkan dengan bentuk psi ya. Nah, jadi kita tambahkan dikalikan dengan VP per AP tadi ya. VP per AP sama dengan D per 6, kita kalikan dengan psi yang tadi ya. Sehingga mendapatkan VP per AP sama dengan psi dikali D bagi 6. Nah, tadi kecepatan yang dalam persamaan head loss dari Darcy-Weisbach itu adalah kecepatan rata-rata air yang mengalir melewati ruang kosong atau V biasa itu ya. Nah, jadi kalau untuk kita sesuaikan adalah hubungan antara kecepatan rata-rata air yang mengalir melewati pori-pori pasir perlu kita bagi dengan epsilon atau porositas media filter untuk mendapatkan V-nya tadi. Baiklah, selanjutnya dari persamaan hair loss Darcy-Weisbach, kemudian persamaan kecepatan rata-rata air, dan kemudian persamaan VP per AP, kemudian dari persamaan jari-jari hidrolis, semuanya kita gabungkan sehingga kita mendapatkan persamaan ini. Jadi FL V kuadrat digantikan dengan VA per epsilon, kemudian R itu digantikan adalah epsilon per 1 kurang epsilon D per 6 kali psi, sehingga kita bisa mendapatkan satu persamaan, itulah yang menjadi persamaan Karman-Kozeny ya, menjadi 3/4 FL kali 1 kurang epsilon per epsilon pangkat 3 dikali dengan V kuadrat per G dikali dengan dibagi dengan psi dikali D. Nah, apabila F aksen itu sama dengan tadi baru kita cari F ya, sekarang apabila F aksen itu 3/4 F, maka kita bisa dapatkan HL nya adalah persamaan Karman-Kozeny adalah F aksen L per psi kali D dikali 1 kurang epsilon per epsilon pangkat 3 dikali dengan VA kuadrat per G atau percepatan gravitasi. Nah, F aksen itu sendiri diperoleh dari rumus ini dari bilangan Reynolds. Kalau kita masih mengingat pembelajaran saat mekanika fluida, bilangan Reynolds adalah rho VD per mu. Nah, kemudian ditambahkan dengan dikalikan dengan faktor bentuk. Nah, bilangan Reynolds diperoleh dari viskositas, kecepatan dan diameter pasir. Ini adalah penurunan dari persamaan Karman-Kozeny. Nah, bagaimana dengan persamaan Roche? Ya, persamaan head loss Roche ini diperoleh secara empiris. Jadi didapatkan dari penelitian di laboratorium 1,067 CD LVA kuadrat per psi kali D epsilon pangkat 4 dikali G. Nah, apa itu CD? CD kita dapatkan dari bilangan Reynolds dengan rumus kalau bilangan Reynolds-nya kurang dari 1, berarti CD-nya 24 per NRE dan begitu seterusnya. Kalau antara 1/10 pangkat 4 dia menjadi 24 per NRE tambah 3 per akar bilangan Reynolds plus 0,34. Nah, mungkin di sini pembahasannya sampai ke persamaan Roche. Nah, jadi persamaan Karman-Kozeny dan persamaan Roche ini kalau kita perhatikan di sini ya, ini adalah persamaannya untuk menghitung kehilangan tekanan akibat aliran pada media berbutir yang seragam ya. Media berbutir yang seragam. Ini juga pada media berbutir yang seragam. Bagaimana kalau media tidak seragam atau beberapa jenis media? Maka kita ini ya, untuk media tergradasi
Apa itu gradasi? Gradasi adalah ini atau stratified, maksudnya ukuran butiran medianya tidak sama, tapi dia tersusun bertingkat. Nah, kalau seragam atau uniform ya sama ya, ukuran butiran media filternya relatif sama dalam satu bak filter. Jadi untuk media tergradasi atau ukuran bertingkat dengan porositas tidak sama, porositas tidak sama atau epsilon tidak sama, maka setiap lapisan media dihitung tersendiri. Jadi lapisan media itu dihitung tersendiri sebagai media yang seragam. Jadi masing-masing media, setiap lapisan media itu dihitung masing-masingnya. Nah, kemudian juga untuk jumlah media yang lebih dari satu. Untuk media yang tidak seragam, tapi porositasnya seragam, maka digunakan persamaan Kalman-Kozoni yang ini dan persamaan Roche yang ini. Nah, mungkin itu saja dulu. Untuk selanjutnya bisa dikerjakan tugas seperti yang tercantum pada soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 pada bahan yang sudah saya berikan mengenai filtrasi. Mungkin itu saja. Mari kita berdoa agar keadaan seperti ini bisa segera selesai, kemudian kita bisa berkuliah lagi seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.